Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali di renungan HKBP Batam Resort Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Atau di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur di mana Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami mau bersekutu bersama dengan Engkau lewat firman. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami para hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, ayat renungan kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 3 September 2024, yang tertulis di Keluaran pasal 23 ayat 1. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jangan mau manusia membawa bohong, dan jangan mau manusia memberikan saksi palsu. Berarti ada dua yang disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini. Ada dua yang diingatkan, yang ditegur oleh Allah lewat firman Tuhan pada saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang membedakan orang yang taat dan orang yang benar? Apa yang membedakan orang yang rajin ke gereja, yang suka bersekutu dan suka menghadiri pertemuan-pertemuan di dalam gereja, dengan orang yang tidak memberikan dirinya untuk beribadah? Apa bedanya? Yaitu sikap dia, kepatuhan dia melakukan perintah dan firman Allah. Berarti bedanya dia bisa mengendalikan perkataan yang keluar dari mulutnya. Dia bisa menjadi berkat ketika dia berbicara bagi orang lain. Bukan kata mengutuk, tetapi berkatlah yang keluar. Beda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Beda dengan orang yang tidak memberikan dirinya kepada Allah. Ini manusia terkadang menunjukkan karakter keegoisan atau hanya cuman mengeluarkan kata-kata bohong, atau dikatakan zaman sekarang hoax. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengenal Allah tidak asal berbicara tanpa makna.
Orang yang mengenal Allah tidak suka berita bohong dan tidak suka menyebarkan kebohongan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dulu zaman kita sekarang ini. Jangankan Kristen sama Kristen, marahamarangi pe bisa pecah oleh karena teknologi. Namar sima tua, dohok namar parumain, ala tinggal parumain di huta, bisa parumannya yang ditano perserahan atau anaknya yang tanah perserahan itu bisa menjadi benci melihat orang yang di kampung. Karena apa? Karena dia menyebarkan berita bohong lewat media sosial. Ini yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Orang yang mengenal Allah, orang yang sudah dipilih menjadi Kristen, mari kita mengendalikan mulut kita. Mari kita jadikan perkataan kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi seruan ayat hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, janganlah menyebarkan berita bohong. Kita harus mampu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jadi supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar itu, setiap mau berbicara, hendaknya kita bertanya apa yang Tuhan inginkan dari kita. Ketika kita mau bekerja, ketika kita mau berbicara, ala baiknya kita bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Dan bagaimana cara kita untuk melangkah di dalam satu hari ini? Oleh karena itu, jangan bosan-bosannya berkomunikasi dengan Tuhan, bertanya apa yang harus kita katakan dan kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi keinginan manusia belum tentu menjadi keinginan Tuhan. Ingat, keinginan manusia bisa saja keinginan duniawi. Tetapi keinginan manusia belum tentu menjadi keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan sering bertentangan dengan keinginan manusia. Supaya keinginan Tuhan terjadi dalam hidup ini, hendaknya setiap orang bersedia merendahkan dirinya dan mengalahkan bahwa bukan keinginan dan kehendak kita yang terjadi. Oleh karena itu ketika kita berdoa, kita selalu mengatakan seperti ini. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Rancangan manusia bukan rancangan Tuhan. Jadi supaya setiap orang hendaknya memuliakan Tuhan melalui perbuatan tangannya. Hidupnya menjadi khotbah dan khotbahnya melalui perbuatannya. Semakin bertambah orang bersedia melakukan kehendak Tuhan. Alani didok kalak batak. Jamitamido, paranimido jamitam. Jamitamido, parani. Itu yang harus kita tunjukkan. Jangan dong labatan lamar kau kita alai babahinata tidak ada. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita, jangan mau menyebarkan kebohongan. Dan jangan mau menjadi saksi pembohong. Tetapi jadilah berpanjang tangan Tuhan untuk memberikan berkat bagi orang lain. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami, mengajari kami supaya kami orang yang tidak mau menyebarkan kebohongan, tetapi kami mau menyebarkan kebenaran yang daripada Engkau.
Biarlah Tuhan firman-Mu ini yang selalu menguatkan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu ini yang selalu menuntun langkah kami dan mengajari kami untuk berbicara mana yang harus kami lakukan dan mana yang tidak harus layak kami lakukan. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam satu hari ini kami mau memulai aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun langkah kami dan mengingatkan kami dari setiap aktivitas kami, supaya kami tidak menjadi sandungan bagi orang lain, tetapi bisa menjadi sukacita bagi orang yang di sekeliling kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah hari ini kami mau memulai aktivitas kami dan kami akan mau menyambut berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami di dalam ketekunan untuk meminta-Nya. Ajari kami untuk di dalam kerendahan diri untuk menerima berkat-berkat-Mu. Dalam berkat-berkat-Mu yang akan kami terima, kami pakai itu menjadi kemuliaan bagi nama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jiwa dan raga kami dan juga hati pikiran kami. Biarlah Tuhan yang selalu mendiami hidup kami lewat Roh Kudus-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Amin.